Bayangkan saat langit gelap dihujani rudal mematikan, ribuan orang hanya bisa pasrah menunggu ajal. Tapi tiba-tiba, cahaya suci turun dari kegelapan, menepis bom, menyelamatkan anak-anak, dan menakuti tentara bersenjata lengkap. Apa mungkin semua ini hanya kebetulan? Atau inilah pertanda bahwa kekuatan langit benar-benar berpihak pada orang yang terzalimi? Inilah kisah nyata penuh keajaiban yang membuat Israel sendiri gemetar ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Selamat datang di channel ini, tempat kita mengulas kisah-kisah penuh hikmah, inspirasi, dan fakta tak terbantahkan tentang perjuangan umat Islam. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya dari channel ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu ini pertolongan langsung dari Allah? Mari kita mulai saja ceritanya. Jangan lupa kopi dan pisang gorengnya agar suasananya semakin syahdu. Malam itu turun dengan sunyi yang tidak wajar. Seolah-olah seluruh dunia menahan napas menanti sesuatu yang tak terelakkan. Gaza, yang sudah lama akrab dengan dentuman bom, malam itu tampak lebih gelap daripada biasanya. Lampu-lampu padam satu persatu, meninggalkan lorong-lorong sempit yang diselimuti bayang-bayang muram. Angin kering yang berhembus membawa debu bercampur bau besi terbakar, memaksa siapapun menutup hidung sambil berjalan tergesa-gesa mencari tempat berlindung. Seorang ibu muda menuntun dua anaknya melewati reruntuhan rumah tetangganya yang baru saja luluh lantak sore tadi. Anak-anak itu terlalu lelah untuk menangis. Hanya matanya yang kosong, menatap gelap yang makin pekat. Dari kejauhan, terdengar isak tangis yang tertahan-tahan, seolah ribuan hati memohon ampunan sekaligus perlindungan. Beberapa saat kemudian, deru aneh merambat di langit. Suara berat yang tak salah lagi, rudal-rudal diluncurkan. Dalam hitungan detik, dentuman pertama meledakkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran kota. Cahaya kuning oranye berkobar, menari di atas atap yang runtuh seperti menertawakan nyawa-nyawa tak berdosa yang terjebak di dalamnya. Di sebuah sudut jalan, seorang lelaki tua bersurban putih menekuk lututnya. Napasnya terengah-engah, tangan keriputnya menggenggam tasbih yang butirannya bergetar hebat. Bibirnya komat-kamit, melafalkan kalimat yang sudah ia hafal seumur hidup. Kalimat yang kini jadi satu-satunya pelindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saat dentuman semakin rapat, Gaza berubah menjadi pemandangan yang mengoyak hati. Api menjalar di sela-sela dinding retak, suara jeritan ibu kehilangan anaknya bergema bersahut-sahutan. Tapi di tengah kehancuran itu, sesuatu yang di luar logika perlahan muncul. Mula-mula hanya satu kilatan putih yang jatuh dari celah awan. Semua orang mengira itu pecahan roket. Tapi kilau itu tak padam. Justru semakin lama semakin terang, menyilaukan mata yang menatapnya. Anak-anak yang sembunyi di balik tembok separuh runtuh menutup wajah mereka. Takut cahaya itu adalah ledakan lain. Namun seorang bocah lelaki paling kecil, wajahnya kotor, matanya bengkak, mengintip celah reruntuhan. Tangannya gemetar, menunjuk ke arah langit. "Ibu," bisiknya lirih, "itu bukan api, itu cahaya." Dan benar, cahaya itu turun perlahan, menyingkap kegelapan yang merayap di atas kota. Saat ia mendekat, bentuknya mulai terlihat jelas. Garis-garis bercahaya yang menyerupai huruf-huruf Arab kuno, seolah potongan ayat yang baru saja dilukiskan di udara. Satu persatu, orang-orang keluar dari persembunyian, terpana. Mata mereka merah basah. Tak yakin apakah mereka sedang melihat mukjizat atau delusi di ambang maut. Di sebuah gang sempit, Bilal, relawan muda yang baru beberapa pekan datang membantu, menahan napas. Hatinya berdegup cepat. Ia tumbuh sebagai anak yang belajar agama dengan sederhana, tak pernah membayangkan akan menjadi saksi sesuatu sebesar ini. Ia menatap huruf-huruf cahaya itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan getaran di dasar jiwanya, campuran ketakutan dan rasa damai yang tak pernah ia mengerti. Pada saat yang sama, di markas militer Israel, puluhan tentara memantau layar pengintai. Salah satu layar menampilkan gambaran inframerah yang merekam kilau aneh itu. Seorang perwira menoleh dengan wajah pucat, suaranya serak. "Apa itu? Lampu suar?" Rekannya menggeleng, matanya tak berkedip. "Tidak, itu bukan lampu. Aku tak tahu." Sementara itu, di musola darurat yang atapnya nyaris roboh, Syekh Abdul Karim berdiri dengan kaki gemetar. Ia mengangkat tangannya, suaranya serak diterpa debu. "Ya Allah,
Jika ini pertanda, teguhkan hati kami. Suaranya pecah di ujung kalimat. Air mata jatuh, membasahi sajadah kotor yang sudah koyak. Kilau cahaya terus meluas, menutupi separuh kota yang terbakar. Orang-orang terisak, menggenggam tangan orang di sebelahnya, menyaksikan simbol-simbol itu perlahan bergerak membentuk kalimat. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Dan di saat itulah, Gaza menjadi saksi sesuatu yang tak akan pernah dimengerti manusia yang hanya mengukur dunia dengan logika. Sebab malam itu, di antara ledakan dan tangisan, langit sendiri turun untuk menghibur hamba yang bersujud. Fajar belum sempat menampakkan sinarnya ketika dentuman bom pertama mengguncang sisa dinding yang masih berdiri. Suara itu bukan hanya memekakan telinga, tapi juga meremukkan jiwa. Rakyat Gaza yang semalaman tak tidur karena ledakan kini terpaksa berdiri di atas puing-puing dengan tubuh gemetar, menatap langit yang tak kunjung damai. Anak-anak menangis, sebagian terdiam pucat, menahan lapar yang sudah beberapa hari menyesakkan perut. Namun di antara kepungan maut itu, kabar ganjil mulai merambat dari mulut ke mulut. Awalnya hanya bisik-bisik di sela tenda pengungsian. Rudal yang mestinya menimpa atap rumah entah bagaimana melenceng sendiri di udara. Beberapa orang tak percaya. Mereka mengira ini hanya cerita untuk menenangkan hati yang ketakutan. Tapi semakin banyak saksi bersumpah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ummu Yasir, seorang wanita paruh-baya yang semalaman tak beranjak dari rumah retaknya, adalah salah satunya. Matanya merah karena debu dan tangis. Ketika relawan menolongnya keluar, ia bercerita dengan suara lirih bergetar. Aku berdiri di ambang pintu. Aku lihat rudal besar datang, hanya beberapa detik dari kematian. Ia menahan napas, air mata menetes di pipi yang keriput. Tiba-tiba, rudal itu berhenti. Seakan ditahan sesuatu. Lalu pelan-pelan, melayang ke samping. Jatuh di tanah kosong. Seorang relawan muda yang mendengar ceritanya sempat merinding. Ia mencoba menghibur, mungkin angin yang mengubah arahnya. Ummu, tapi wanita itu menatapnya dengan tatapan yang dalam, penuh keyakinan. Bukan angin, katanya pelan. Aku lihat sendiri, ada tangan cahaya sebesar rumah, mendorong rudal itu pergi. Di lokasi lain, seorang bocah perempuan bernama Maryam duduk di pangkuan bibinya. Gadis 7 tahun itu tak henti gemetar. Ketika ditanya apa yang ia saksikan, ia mengangkat 2 tangannya kecil, matanya berkaca-kaca. Ada tangan, putih, lebih besar dari pohon. Tangannya memegang rudal, lalu dibuang, ucapnya terbata-bata. Ia memejamkan mata, air matanya jatuh di pipi bibinya. Sementara itu, di pos komando Israel, beberapa operator militer berkumpul di depan layar monitor. Rekaman drone memperlihatkan lintasan rudal yang sempurna, lalu mendadak membelok. Seorang perwira muda menekankan jarinya pada layar. Tidak masuk akal, sistem navigasi kita tak mungkin gagal seperti ini, desisnya dengan nada panik. Komandan senior di belakangnya hanya mengusap wajah. Kita akan bilang ini error sensor, katanya, tapi suaranya tak terdengar meyakinkan, bahkan bagi dirinya sendiri. Ketegangan semakin terasa saat satu persatu saksi muncul dari puing-puing dengan cerita yang sama. Relawan medis membawa seorang lelaki setengah sadar yang wajahnya penuh darah. Dalam bisikan lemah, ia berkata, "Aku melihat cahaya, tangan raksasa, menahan bom." Lalu ia pingsan sebelum sempat menjelaskan lebih jauh. Di tenda darurat, Bilal duduk dengan nafas berat. Jemarinya bergetar saat menuangkan air ke mulut seorang anak kecil yang selamat. Anak itu tiba-tiba membuka mata, menatapnya penuh kebeningan. "Paman, itu malaikat, ya?" tanyanya polos. Bilal terkejut. Ia tak sanggup menjawab. Yang bisa ia lakukan hanyalah memeluk anak itu erat-erat, berusaha menyalurkan sedikit keberanian yang ia sendiri sudah hampir kehabisan. Pada sore hari, kabar tentang tangan tak kasat mata menyebar ke seluruh Gaza. Orang-orang yang semula tak percaya mulai mengakui bahwa apapun yang terjadi, itu bukan kebetulan. Dari bibir-bibir yang kelelahan, doa mulai dilafalkan lebih khusyuk. Tasbih yang sempat jatuh di lantai diraih kembali. Wajah-wajah yang pucat perlahan berubah, seakan menemukan secercah keyakinan yang hampir padam. Malam pun tiba dengan keheningan yang menakutkan. Tapi di antara remang cahaya lilin-lilin kecil, terdengar bisikan, Allah tidak tidur. Sebuah kalimat yang menjelma api kecil di hati mereka, api yang tak bisa dipadamkan oleh rudal manapun.
Dan di markas Israel, para perwira yang terbiasa menertawakan keyakinan lawan mereka, malam itu tak banyak bicara. Sebab dalam benak terdalam, bahkan mereka pun diam-diam mulai bertanya, apa yang bisa dilakukan kekuatan manusia, jika langit sendiri turun tangan? Senja yang tiba di Gaza hari itu tidak membawa ketenangan. Langit yang memerah seolah mencerminkan darah yang tak henti tumpah. Debu masih menutupi jalan-jalan sempit, mengepul dari bangunan yang sudah tak bisa dikenali lagi bentuknya. Suara dentuman kini sesekali mereda, tapi deritanya justru semakin nyata. Ratapan para ibu yang mencari anaknya, tangisan lelaki yang memanggil nama istrinya di antara puing-puing. Bilal berdiri terpaku di atas runtuhan yang masih panas. Napasnya berat. Dadanya nyeri setiap kali ia menarik udara yang bercampur abu. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir bayang-bayang wajah anak-anak yang gagal ia selamatkan tadi pagi. Namun sebelum pikirannya terbenam dalam duka, ia mendengar rintihan lemah. Perlahan, ia menuruni tumpukan bata yang ambruk. Debu berjatuhan dari jubahnya setiap kali ia melangkah. Di sela dinding yang miring, ia melihat 3 tubuh kecil yang saling berpelukan erat. Seorang perempuan dewasa merebahkan tubuhnya di atas mereka, tangan kurusnya masih membentang seakan berusaha melindungi. Bilal berlutut, gemetar, menyingkirkan pecahan genting dengan hati-hati. Ketika ia menyentuh pergelangan tangan perempuan itu, ia tahu ia sudah terlambat. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Bocah di bawahnya membuka mata perlahan. Seorang gadis kecil dengan rambut kusut dan pipi penuh debu menatap Bilal, seakan menembus ke dalam jiwanya. Suaranya lirih, pecah di antara tangis yang belum tuntas. "Paman," ia berbisik. "Malaikatnya sudah pergi." Bilal menelan ludah yang kering. "Malaikat?" tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar. Gadis itu mengangguk pelan, bibirnya pecah-pecah. Dia tinggi, bajunya putih, sayapnya besar. Matanya berkaca-kaca, menatap reruntuhan yang berwarna jingga oleh cahaya matahari tenggelam. Dia bilang, "Kami jangan takut." Sementara Bilal memeluk gadis itu dengan hati yang perih, di tenda medis yang berdiri di tanah lapang, seorang dokter asing bernama Dr. Martin masih terpaku pada seorang anak lelaki yang ia periksa. Anak itu tak punya luka serius. Hanya lecet kecil meskipun bangunan tempat ia tertimbun sudah rata dengan tanah. Dr. Martin, yang bertahun-tahun bekerja di zona konflik, tak pernah menemukan keajaiban seterang ini. Ia memegang tangan bocah itu, suaranya bergetar ketika bertanya, "Bagaimana kau selamat, nak?" Anak itu menjawab dengan polos, "Ada yang menutupi kami, seperti cahaya putih." Dia bilang, "Allahumma ngakum." Kalimat itu membuat Dr. Martin menunduk, menahan sesuatu yang mengganjal di dadanya. Ia bukan orang beriman, tapi hari itu, ia merasa seakan seluruh keyakinan lamanya runtuh dalam sekejap. Di antara kerumunan pengungsi, Syekh Abdul Karim berdiri dengan tongkat yang hampir patah. Suaranya serak saat ia mengangkat tangan, memimpin doa yang membuat orang-orang di sekitarnya meneteskan air mata. "Ya Allah, jika Engkau mengutus malaikatmu, jadikan kami termasuk orang yang bersyukur, walau dalam keadaan paling gelap." Tenda itu mendadak sunyi. Hanya suara tangis yang pecah sesekali. Anak-anak menggenggam tangan ibu mereka lebih erat. Ada yang memejamkan mata, seolah berharap ketika membukanya, mereka akan kembali ke rumah sebelum perang ini terjadi. Namun, yang tersisa hanya sisa tembok yang gosong, karung bantuan yang setengah terbakar, dan cerita-cerita yang terdengar terlalu ajaib untuk dipercaya. Malam tiba pelan, membawa dingin yang merayap hingga ke tulang. Di antara puing, Bilal duduk memeluk gadis kecil yang sudah tertidur dalam dekapannya. Rambut anak itu bau asap, tapi napasnya teratur, damai. Bilal menatap bulan yang setengah tertutup awan, hatinya berat oleh kesedihan sekaligus rasa syukur yang tak mampu ia pahami. Ia teringat satu ayat yang sering dibaca ibunya saat ia kecil. "Inna mangal usri yusro," sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Malam itu, ia mulai mengerti maknanya. Mungkin kemudahan itu bukan selalu selamat. Mungkin kemudahan itu adalah keberanian untuk tetap percaya, bahkan ketika dunia hancur di sekelilingmu. Dan ketika ia menutup mata sejenak, ia merasa ada sesuatu yang lembut menyentuh bahunya. Hangat, ringan, membuatnya yakin walau hanya sekejap, bahwa ia dan ribuan jiwa yang masih bertahan tak pernah benar-benar sendiri. Pagi itu, matahari terbit di atas Gaza dengan warna pucat, seakan malu melihat penderitaan yang menutupi kota. Asap kebakaran masih bergulung perlahan,
menutup atap-atap yang rata dengan tanah. Tak ada suara kendaraan, hanya derit pintu yang setengah menggantung dingselnya, sesekali bergoyang diterpa angin kering yang membawa abu dan debu kemana-mana. Di sebuah tenda darurat di Han Younis, seorang ibu muda bernama Laila duduk memangku putranya yang pucat dan demam tinggi. Bocah itu mengerang pelan, matanya setengah terpejam. 2 hari sudah anak itu tak meneguk setetes air pun. Bibirnya kering, kulitnya panas menyengat. Air mata Laila jatuh ke pipi anaknya. Tapi ia tak sanggup berkata apa-apa. Di sekeliling mereka, ratusan orang mengantre air yang sudah habis, berdoa dengan wajah kusut. Di tempat lain, seorang lelaki tua yang semua orang panggil Abu Salman berdiri termangu di samping sumur batu yang sudah belasan tahun kering. Ia berdiri di sana sejak malam, seakan menunggu mukjizat yang tak masuk akal. Ia tak tahu kenapa kakinya melangkah ke situ, hanya hatinya yang menuntun. Ia menunduk, mengusap retakan tanah di tepi sumur, lalu menutup mata, bibirnya bergetar merapal doa. Tak ada yang bisa menduga apa yang terjadi kemudian. Dari celah-celah retakan itu, terdengar suara gemercik yang semula pelan, seperti desah nafas yang bangkit dari perut bumi. Abu Salman membuka mata, menahan napas. Gemercik itu makin nyaring. Seketika, titik bening muncul, mengalir dari retakan tanah yang menghitam. Mula-mula hanya setetes. Lalu 2. Dalam beberapa detik, air bening memancar deras, membasahi pasir yang kering. Abu Salman berlutut dengan tangan gemetar. Ia mencelupkan telapak tangannya yang kasar ke aliran air itu. Rasanya dingin, sejuk, dan wangi seperti embun pagi. Air mata lelaki renta itu tumpah seketika. Ia menoleh, suaranya parau memanggil. Wahai saudara-saudaraku, datanglah. Allah telah mengirimkan rahmat-Nya. Kabar itu berlari lebih cepat dari angin. Dalam hitungan menit, ratusan orang berlari terpincang-pincang, membawa cangkir retak, botol plastik, kain kumal apa saja yang bisa menampung air. Teriakan takbir terdengar dari berbagai arah. Ada yang memeluk Abu Salman sambil menangis. Ada yang sujud di tanah basah yang baru beberapa hari lalu kering kerontang. Laila pun menyeruak di antara kerumunan, mendekap anaknya erat-erat. Tangannya gemetar saat menadahkan ember kecil di bawah pancuran sumur. Ketika air itu menyentuh jari-jarinya, ia terisak. Dengan sabar, ia membasahi bibir anaknya. Bocah itu pelan-pelan membuka mata, memandang ibunya dengan pandangan yang jernih untuk pertama kalinya sejak demam mengguncang tubuhnya. Air ini bukan air biasa, bisik seorang lelaki muda di samping Laila. Ini air rahmat. Wajahnya pucat oleh letih, tapi matanya bersinar. Ini jawaban dari setiap doa yang kita bisikan saat semua pintu tertutup. Namun keajaiban itu tak luput dari pantauan Israel. Di markas pengawasan, drone-drone pengintai merekam kerumunan warga yang mengisi wadah mereka dengan air. Para komandan saling berpandangan dengan raut cemas. Jika mereka percaya Tuhan melindungi mereka, tak ada yang akan membuat mereka menyerah, geram seorang perwira senior. Malam itu, perintah datang, hancurkan sumber air itu. Ketika rembulan naik di langit, rudal presisi dikirim. Dentuman besar mengguncang tanah tak lama kemudian. Sumur tempat Abu Salman berdiri pun runtuh bersama serpihan harapan yang baru saja tumbuh. Teriakan ketakutan bercampur isak sedih menembus malam. Namun yang tak pernah Israel sangka, tanah Gaza seakan menolak menyerah. Saat fajar berikutnya, retakan-retakan lain muncul di banyak tempat. Air jernih merembes lagi, seakan bumi sendiri memihak rakyat yang dizalimi. Anak-anak yang kelaparan berlari sambil menyerukan nama Allah. Di gang sempit yang setengah terkubur, Laila menemukan mata air kecil memancar di bawah reruntuhan dinding. Tangannya gemetar saat menadahkan cangkir. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, di antara sisa-sisa rumah yang terbakar, terdengar takbir yang lebih lantang daripada dentuman bom. Allahu Akbar. Sebuah pengakuan bahwa ketika manusia mengira semuanya sudah selesai, Tuhan baru saja memulai sesuatu yang tak bisa dihentikan oleh tangan siapapun. Malam kelima datang dengan gemetar yang aneh. Seakan bumi pun tak sanggup lagi memikul derita yang sudah melewati batas. Angin bertiup kering, menebar abu dari puing-puing yang masih mengepul. Suara dentuman yang selama beberapa hari terakhir tak henti kini berubah menjadi senyap yang menakutkan, seakan perang sedang menarik napas panjang sebelum menghunus pedang terakhir. Di tanah lapang dekat reruntuhan Masjid Al-Omari,
ribuan orang berkumpul. Tak ada tempat lain yang cukup lapang untuk menampung mereka. Dari ibu-ibu yang memeluk anaknya erat-erat, lelaki tua yang menggenggam tasbih sekuat tenaga, hingga bocah-bocah yang sudah kehabisan air mata. Semuanya duduk atau berdiri dalam diam, menatap langit yang seolah lebih gelap dari malam-malam sebelumnya. Bilal berdiri di pinggir kerumunan. Nafasnya berat, matanya merah karena letih dan debu. Di tangannya tergenggam jemari mungil Ahmad, bocah yatim yang ia selamatkan 2 hari lalu dari timbunan batu. Anak itu menatapnya dengan mata bening yang tak seharusnya dimiliki anak seusianya. "Paman," suaranya pelan, "kalau malam ini rudal datang lagi, malaikat itu akan datang juga, kan?" Bilal tak langsung menjawab. Tenggorokannya kering. Dalam hatinya, ia ingin berteriak. Ingin menolak kenyataan bahwa yang mereka tunggu bukanlah pertolongan manusia, tapi mukjizat terakhir. Namun ia hanya berjongkok, menatap Ahmad dalam-dalam, kemudian mencium keningnya dengan suara yang gemetar. "Insya Allah nak, insya Allah." Di markas komando Israel, suasana sama tegangnya. Para perwira berdiri di depan peta digital yang menampilkan titik-titik kerumunan pengungsi. Salah satu perwira senior menunjuk gambar itu dengan jari bergetar. Jika mereka tetap hidup, semangat mereka akan menjadi cerita, legenda. Kita harus pastikan malam ini tak ada yang tersisa. Komandan tertinggi menghela napas. Aktifkan rudal penghancur area. Pastikan tidak ada yang lolos. Kalimat itu meluncur begitu saja. Dingin, seolah yang akan hilang hanya deretan titik di peta, bukan ribuan jiwa yang sedang sujud. Bilal menunduk bersama ratusan lelaki lain. Dari selamatannya yang basah, ia melihat anak-anak kecil meletakkan dahi mereka di tanah berdebu. Suara takbir terdengar makin pelan, kemudian semakin banyak yang ikut mengucap. Hingga akhirnya, seluruh kerumunan tenggelam dalam satu suara. Allahu Akbar, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Saat itu, di angkasa, rudal terbesar yang pernah ditembakkan Israel meluncur, membelah kegelapan. Orang-orang tak bergerak, tak satu pun mencoba lari. Karena semua tahu, tak ada tempat lagi yang aman di Gaza. Seorang relawan asing yang berdiri jauh di perbatasan Rafah mengangkat kameranya dengan tangan gemetar. Dari kejauhan, ia melihat cahaya rudal yang kian dekat ke tanah lapang itu. Ia menahan air mata, berbisik pada dirinya sendiri, "Ya Tuhan, jangan biarkan ini terjadi." Hitungan mundur tak terdengar, tapi di dalam hati setiap manusia di situ, waktu seakan berhenti. Ada yang menahan napas. Ada yang memejamkan mata. Ada yang mengucap syahadat dengan bisikan serak. Dan ketika cahaya itu akhirnya jatuh, bumi pun berguncang keras seperti hendak pecah dua. Dentuman itu memekakkan telinga. Asap menjulang tinggi menutup bulan. Pasir dan batu beterbangan. Segalanya hening seketika, lalu berganti suara tangis dan jeritan dari arah yang lebih jauh. Namun saksi mata di perbatasan bersumpah, sesaat sebelum ledakan menelan tanah lapang itu, ada sesuatu yang turun dari langit, kilauan putih yang membentuk semacam dinding lembut di sekeliling kerumunan manusia yang bersujud. Seorang lelaki tua yang masih selamat dari pinggir lapangan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Aku lihat dinding cahaya. Aku lihat sosok tinggi, berdiri di antara kami," membentangkan tangannya. Namun setelah debu reda, yang tersisa hanya puing-puing dan kain yang hangus. Bilal membuka matanya perlahan. Tubuhnya sakit di setiap ruas tulang. Kepalanya berdarah, telinganya berdenging. Tapi ketika ia mencoba duduk, ia merasakan sesuatu yang hangat di genggamannya. Jemari kecil Ahmad masih ada di sana. Perlahan, bocah itu membuka mata. Nafasnya lemah, tapi bibirnya membentuk senyum yang tak bisa Bilal lupakan seumur hidup. "Paman," Ahmad berbisik pelan, "malaikat itu ada." Bilal menunduk, menangis tanpa suara. Dalam kegelapan yang semakin pekat, ia memeluk Ahmad sekuat tenaga. Ia tahu, malam itu akan tercatat bukan hanya sebagai malam penghancuran, tapi malam ketika Gaza membuktikan satu kebenaran yang tak terbantahkan, bahwa iman bisa membuat manusia berdiri tegak bahkan di hadapan maut. Dan di balik awan hitam, langit menjadi saksi, bahwa tak ada rudal, tak ada kekuatan, tak ada dendam sebesar apapun yang sanggup memadamkan cahaya doa yang lahir dari hati yang berserah. Fajar perlahan merangkak naik di atas Gaza yang sudah tak lagi sama. Warna jingga pucat merembes di balik kabut asap yang masih bergulung-gulung menutupi kota.
Bau hangus dan debu bercampur darah merambat ke setiap sudut jalan, menempel di kulit, menusuk paru-paru. Tak ada lagi suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Tak ada teriakan minta tolong. Hanya sunyi yang menakutkan, seolah seluruh bumi ikut berkabung atas apa yang terjadi malam sebelumnya. Bilal terbaring di atas reruntuhan. Matanya perlahan membuka, hanya untuk menemukan dirinya masih menggenggam jemari kecil Ahmad yang dingin. Sakit menyebar dari bahunya hingga ke tulang punggung. Ia mencoba bangkit, tapi dunia berputar. Perlahan, ia menoleh ke kanan dan kiri. Sisa-sisa kain yang pernah menjadi tenda, sandal-sandal kecil, dan pecahan kitab suci berserakan di antara abu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Ahmad yang terbaring di sampingnya. Bocah itu diam. Wajahnya pucat dan kotor, tapi matanya setengah terbuka, menatap langit seakan menunggu jawaban. Bilal memeluknya erat. Air matanya jatuh membasahi pipi anak itu. "Nak," suaranya retak. "Kita masih di sini." Tak jauh dari mereka, seorang wanita tua merangkak di antara puing mencari cucunya. Tangannya gemetar saat menarik sisa-sisa kain selimut yang gosong. Ketika ia menemukan boneka kecil berwarna kuning, ia memeluknya erat, lalu menangis dengan suara yang terdengar seperti ratapan seluruh Gaza. Sementara itu, di perbatasan Rafah, seorang jurnalis asing berdiri terpaku di balik kameranya. Ia menyiarkan langsung untuk dunia yang jauh, dunia yang lebih sibuk menghitung statistik daripada menampung jeritan. Namun saat ia menurunkan kameranya, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Dari sela-sela asap, kabut putih lembut mulai turun. Bukan asap bom. Bukan debu reruntuhan. Kabut itu memancarkan kilau yang menenangkan, seakan pelipur bagi luka yang tak bisa dijahit dengan obat. Beberapa saksi bersumpah kabut itu membentuk siluet-siluet kecil. Ada yang menyerupai sosok manusia dengan wajah damai, berdiri berjajar mengangkat tangan. Ada yang menampakkan sekelebat sayap besar yang berkibar dalam senyap. Entah itu malaikat, entah itu jiwa para syuhada yang berpulang. Yang pasti, semua yang melihatnya merasakan sesuatu yang sama. Dada mereka sesak oleh haru. Bilal menoleh perlahan, pandangannya buram oleh air mata. Ahmad yang semula tak bergerak kini menatap langit kabur itu dengan mata yang basah. Bibirnya bergerak pelan. "Paman, itu cahaya malaikat." Suaranya lirih, hanya angin yang mendengarnya. Bilal menunduk, menahan tangis yang tak bisa dibendung lagi. Tangannya menggenggam jemari bocah itu lebih erat, seakan takut terlepas. Tak jauh dari mereka, beberapa perempuan mengais sisa Al-Quran yang hangus. Mereka membersihkan abu dengan jari gemetar, lalu meletakkan lembaran itu di dada masing-masing. Di tengah kehancuran yang total, mereka masih menyelipkan ayat di bawah bantal puing, memeluknya seakan memeluk harapan terakhir. Sementara itu, seorang relawan asing berjalan di antara jenazah yang ditutup kain seadanya. Langkahnya gontai, matanya sembab. Ketika ia melihat seorang anak perempuan yang tidur dalam damai di bawah selembar kain putih, ia tak sanggup lagi menahan air mata. Ia berlutut, meraih tangan kecil itu, lalu berbisik dengan suara pecah, "Maafkan kami, dunia tidak cukup peduli." Matahari kian tinggi. Kabut putih itu perlahan memudar, meninggalkan dingin yang menggigit kulit. Namun di antara sisa-sisa reruntuhan, terdengar satu suara yang pelan, nyaris tak terdengar. Suara itu datang dari seorang lelaki tua yang punggungnya bungkuk. Ia duduk di atas puing, menengadahkan wajah ke langit yang mulai cerah. Bibirnya bergetar, melantunkan kalimat yang menjadi saksi kekuatan iman. "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." "Cukuplah Allah sebagai penolong kami." Kalimat itu pelan, tapi menyebar cepat di antara para penyintas yang masih hidup. Dari tenda darurat yang setengah runtuh, dari lorong-lorong sempit, dari dada-dada yang koyak oleh kehilangan. Satu persatu, orang-orang mengangkat tangan, menutup wajah, dan menangis. Bilal memejamkan mata, memeluk Ahmad yang kini terlelap dalam damai. Dalam hati, ia tahu Gaza telah kehilangan banyak hal. Rumah, keluarga, masa depan yang pernah mereka impikan. Tapi ada satu yang tak akan pernah bisa diambil siapapun, keyakinan. Iman yang tumbuh di tengah reruntuhan, yang bercahaya justru saat dunia memadamkan lampu terakhir. Di sore itu, ketika langit Gaza bersih seakan tak pernah terjadi apa-apa, dunia mencatat ribuan korban sebagai angka dingin di layar televisi. Namun bagi mereka yang tinggal di sana, itu bukan sekadar angka.
Itu nama-nama yang akan disebut dalam doa. Itu cerita tentang keberanian, kesetiaan, dan keajaiban yang tak sanggup dijelaskan oleh akal manusia. Dan di balik reruntuhan yang diam, Gaza berbisik kepada dunia. Kami tidak pernah sendiri. Ketika manusia berpaling, langit turun untuk memeluk kami. Sahabat, kisah ini bukan hanya tentang perang dan kehancuran. Ini adalah cerita tentang hati manusia yang menolak tunduk pada ketakutan. Tentang anak-anak yang masih tersenyum meski kehilangan segalanya. Tentang para ibu yang tak berhenti merapal doa, walau dunia seakan tuli terhadap jeritan mereka. Dan tentang Gaza, tanah yang di atas luka-lukanya, tumbuh bunga keyakinan yang tak bisa dibunuh oleh rudal manapun. Di setiap kepingan puing yang berserakan, tersimpan saksi bahwa iman bukan hanya kata-kata. Ia adalah nyala kecil yang tetap hidup bahkan ketika seluruh kota padam. Ia adalah alasan mengapa malam paling gelap pun bisa dihadapi dengan dahi menyentuh bumi dan lidah yang bergetar menyebut nama Allah. Semoga kita yang menyaksikan dari jauh, tidak hanya menjadi penonton yang berduka dalam diam. Semoga kita belajar bahwa setiap doa, sekecil apapun, adalah bagian dari cahaya yang tak terlihat. Cahaya yang suatu hari akan memeluk Gaza dan semua yang tertindas, mengangkat mereka ke tempat yang lebih tinggi di sisinya. Karena ketika dunia menutup mata, langit selalu terbuka. Dan ketika manusia berhenti peduli, rahmat Allah tak pernah berhenti turun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kita. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, komen dan subscribe agar cahaya harapan dan doa tak pernah padam. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.